Di dalam stadion pun sebenarnya stadion bukan hanya untuk bola, karena ruang tertutup, sound systemnya luar biasa. Sehingga kalau kita ambil contoh lah, manggil BTS gitu ya, itu akan suaranya luar biasa nanti. Karena apa? Memang tertutup semuanya, dome itu ya. Tentunya kalau manggil itu nanti setelah COVID ini sudah berlalu ya, mungkin dan herd immunity kita sudah meningkat ya, kita akan lakukan crowd management di situ juga. Nah ini yang venue manajemennya sedang kita godok lah sekarang. Ya, venue manajemen untuk JIS ini seperti apa, dari danau, lalu ininya stadionnya sendiri, stadion itu bisa untuk sport maupun entertainment. Dan di situ ada museum bola, nanti ada macam-macam lah. Bagaimana kisah-kisah story-nya tentang pembangunan JIS, behind the story kan biasa gitu ya, behind the scene ya kan gitu dibuat. Itu kita buatkan juga di situ. Bagaimana waktu kita negosiasi dengan para pemukim-pemukim yang liar tadi itu seperti apa, sehingga dengan persuasif itu terjadi. Itu memang perintah dari Pak Gub waktu itu minta supaya seperti itu. Itulah yang kita lakukan dan itu berhasil. Ya. Itu jadi, alhamdulillah semuanya berhasil. Ini menarik nih Pak, memindahkan orang nggak mudah lah ya. Ya. Itu wilayah mereka tahun-tahun dan ya mereka hidup di situ. Gitu. Nah itu trik, tips, kisah-kisah apa yang bisa dibagi Pak? Ya. Bagaimana cara pendekatan ke mereka tuh? Ini kebetulan Direktur HR-nya kan beliau nih, Human Resource-nya. Silakan Pak Taufik. Ya, tentunya ini kan pendekatannya partisipatif. Jadi yang namanya pembangunan kan tidak selalu berarti menggusur, ya kan? Kita harus mensejahterakan, memajukan bersama para masyarakat sekitar gitu ya. Nah, lalu pendekatan itu dilakukan. Jadi kita lakukan komunikasi terus-menerus. Komunikasinya itu bisa dalam bentuk sambung rasa begitu ya, atau kemudian dalam kelompok-kelompok diskusi. Kemudian kita tanya aspirasi mereka apa. Kita juga melihat bahwa mereka sebetulnya tidak keberatan untuk melanjutkan hidup barunya di tempat yang baru gitu ya. Asalkan mereka juga dibekali gitu, dengan keterampilan ataupun dengan dana tertentu misalnya untuk tali kasih lah gitu ya. Nah, tidak mudah, tidak sekedar itu, karena mereka juga bekerja kan, artinya mereka sudah punya penghasilan dari berjualan tanaman hias atau berdagang dan seterusnya. Nah, itu beberapa potensi itu kita serap. Jadi teman-teman yang sudah warga yang punya tanaman hias di sekitar tanah itu ada juga yang kita fasilitasi untuk berjualan tanaman hias. Untuk yang berdagang kita juga serap mereka dalam kantin koperasi, sehingga mereka bisa memberikan sama konsumsi buat para pekerja. Itu ada 3.000-an pekerja yang bekerja di sana, dan itu suatu cerita yang asik juga ketika pandemi itu masuk. Kita sampai mengisolasi 3.000 orang di dalam stadion supaya tidak bisa keluar, tapi semua kebutuhannya kita penuhi, dari sabun, sampo, makanan, Indomie semua, sehingga tidak terkontaminasi virus COVID kan. Nah, kalau mereka keluar kan bisa terkena kan. Nah, itu alhamdulillah itu tidak ada yang kena sampai sekarang, yang bisa kita monitor terus dan bisa sekarang seperti ini. Manusianya tetap dimanusiakan. Ya, itu intinya supaya harmonis antara alam dan manusia dan lingkungan, itu ekosistem yang harus kita pertahankan. Itu aja intinya itu. Nah tadi yang saya kebayang sekarang, stadion itu ada LRT-nya, mungkin Bukit Jalil ya. Saya pernah ke sana. Ya, Bukit Jalil. Jadi turun kan dia langsung stadion. Ya. Mungkin akan seperti itu ya. Yang ada LRT-nya tadi. Ya, tepat sekali. Jadi kita juga nanti, makanya biasakan masyarakat Jakarta itu menggunakan kendaraan umum yang memang memang nyaman, aman dan nyaman kan gitu. Itu membuktikan bahwa Jakarta ini aman, membahagiakan maju kotanya, bahagia warganya. Itu yang paling penting kan itu. Betul, Pak. Tagline itu yang harus kita tetap junjung. Ya, artinya pesan Pak Gub itu Pak ya, maju kotanya dan bahagia warganya. Artinya keharmonisan, ada faktor sejarah juga, itu kebanggaan warga Jakarta, kebanggaan nasional. Nanti semua harus memiliki, jadi bukan eksklusif. Iya. Nah, ini bicara tadi udah hampir jadi nih. Kapan sih peluncuran atau peresmian stadion ini bisa di... Beliau yang tahu tuh. Kalau rencana soft opening-nya itu di Desember. Desember nanti ada kejutan, ada pertandingan kelas internasional lah ya. Tapi in total selesai semua itu Maret di 2022. Tapi
tapi di Desember nanti itu hampir bilang 90% sudah tercapai progresnya. Artinya bisa dimanfaatkan, bisa playable untuk yang di dalam. Itu mainnya di dalam ya? Di dalam. Oke. Dan sekarang kan atap sudah mulai tertutup itu. Kalau kita ngeliat progres. Ya mungkin lagi tambahan juga ya seperti yang disampaikan tadi, yang membayangkan stadionnya stadion saja, stadion olahraga, tapi ya one stop sport entertainment dan culture mungkin di sana. Selain ada pertandingan olahraga, dari Pak Wi sudah bilang mungkin ada konser musik, mungkin ada pameran, ada festival, ada exhibition budayanya, dan juga next developmentnya itu kan di dekatnya lapangan latih itu ada lahan untuk kita bangun mixed use. Jadi kita ada retail area, ada hotel, ada apartemen, ada office, sehingga benar-benar kawasan jadi satu komplek barunya, tempat berkunjungnya, beraktivitasnya masyarakat ya, untuk Jakarta Utara dan Jakarta pada umumnya. Ya. Biasanya orang di Jakarta pusat keramaian, pusat hiburan, wisata kan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan kan gitu ya, atau Jakarta Utara hanya Ancol. Nah Ancol kan udah ketarik nih, banyak kan orang ke PIK kan di Tangerang situ. Nah kita membuat satu crowd penarik juga untuk crowd masuk ke sini adalah di daerah yang tadinya adalah daerah kumuh, sulap menjadi daerah yang luar biasa, itu aja. Keren. Ya. Alternatif tujuan wisata baru lah untuk masyarakat Jakarta. Ya. Nah, terkait pengelolaannya Pak, ini akan seperti apa? Nah ini pengelolaan beliau, silakan. Ya. Pengelola. Oke. Jadi konsepnya karena itu adalah stadion untuk olahraga dan entertainment gitu ya. Itu spek secara spek bangunan dan isinya itu siap untuk olahraga, bola dan juga untuk entertainment gitu kan. Nah, kalau yang bola tadi udah disampaikan standar FIFA. Jarak antara pemain bola dengan penonton itu hanya 8 meter. Jadi kalau info Pak Gub kemarin, nafasnya pemain bola itu kedengaran dari penonton gitu kan. Nah di stadion itu juga sudah siap, kita sudah siapkan tribun khusus juga. Ada namanya corporate box gitu ya, corporate box, dan sebenarnya stadion itu memang sudah siap untuk semua event. Ya. Nah secara pengelolaan kita harus mandiri. Bagaimana Jakpro tidak hanya membangun, tapi juga mengelola dan merawat sehingga itu bisa sustain gitu ya. Sehingga kita bikinlah sekarang pun sebenarnya sudah kita susun nih kalender of event di tahun depan. Kita itu mau ngadain acara apa di stadion itu. Tahun 2022 ini? 2022 itu sudah ada. Jadi ada beberapa tema yang kita angkat. Contohnya tema-tema itu berdasarkan dengan hari-hari besar nasional lah ya. Misalnya nanti di April contohnya ya, April karena ada Hari Kartini, kita siapkan di situ nanti ada turnamen sepak bola khusus wanita. Nah itu seperti itulah tipe-tipenya gitu ya. Terus Juni nanti ada ulang tahun Jakarta, itu juga kita bikin tema-tema berdasarkan event-event yang ada di Jakarta khususnya atau di Indonesia. Gitu. Jadi selain bola ya sudah pasti untuk entertainment, kita juga nanti akan sewakan itu. Dan termasuk di lapangan latih yang ada 2 lapangan latih itu standar FIFA juga. Alhamdulillah sampai sekarang itu yang booking itu udah penuh. Baik dari sisi korporasi, sekolah bola, ada juga dari Persija, komunitas itu karena mereka melihat lapangan itu standar FIFA gitu ya, standar FIFA, dan mungkin nanti tanggal 28 bisa datang. Tanggal 28 itu rencana ada play match, charity match gitu ya. Ada beberapa artis akan datang juga, dan insya Allah kalau Pak Gubernur berkenan juga nanti Pak Gubernur akan hadir sudah pasti tanggal 28 bareng dengan Sumpah Pemuda. Oh iya. Gitu Mas kira-kira. Pak Gubernur diminta main juga kan? Iya. Rencana begitu. Harus main dia. Pak, ini bicara yang tadi balik ke fasilitas. Yang perlu diperhatikan mungkin tidak semua dari kita lengkap ya. Ada kaum difabel. Itu mengakomodir mereka tuh seperti apa? Ya, jadi di stadion ini ada lift nanti, memang disediakan untuk rekan-rekan yang difabel. Jadi kemudian demikian juga untuk toilet, untuk istirahat, ada lounge yang untuk nonton gitu ya. Itu memang difasilitasi sehingga semua warga bisa menikmati dengan baik. Gitu ya. Termasuk ada remnya. Rem naik masuk itu juga tentunya bisa aman untuk
Jadi orang pakai kursi roda bisa juga. Mungkin hal yang green di sini adalah pengelolaan green di sini tentunya tidak ada unsur yang namanya, pertama adalah green itu adalah pakai solar panel di atapnya, nah, jelas itu. Kedua, kita juga untuk pengelolaan rumput itu tidak menggunakan chemical, tapi burung. Mungkin di ini burung tadi adalah burung yang dari Boyolali ya. Dari Boyolali burung kaki bayam itu makan insek insek yang yang hama-hama itu akan dimakan. Nah, tebak rumput itu kita belinya dari mana? Rumput kan ada rumput sintetis itu ya, ada sebagian menggunakan sintetis, sebagian lagi adalah rumput alami. Rumput kita ambil di mana itu? Nah, itu pertanyaan saya coba. Saya pernah baca sih nih, nggak dari luar nih, tapi dari dalam negeri, tapi lupa lah saya tuh tempatnya tuh. Boyolali. Boyolali. Ya, itu Boyolali, kita coba bayangkan itu rumput dari Boyolali. Rumput Boyolali. Itu sesuai standar sudah? Iya, internasional. Coba bayangin, bisa diimpor, bisa diekspor nanti ke sana. Rumput Boyolali, ya. Coba bayangkan pengelolaan, saya lupa lagi tadi mau. Iya, ya. Tadi saya pakai burung kaki bayam, rumput Boyolali, lalu saya lupa lagi. Bukan, ada hal lagi yang sebenarnya masalah rumput tadi. Jadi pengelolaan tadi, oke, nanti skip kalau ini aja. Ini. Apa? Oh ya, run off. Jadi tidak ada yang namanya kalau hujan tuh langsung terserap semuanya. Itu memang didesain luar biasa. Tidak ada ngembung gitu, airnya akan kenangan tidak akan ada. Itu yang kita lakukan adalah seperti itu ya. Jadi nggak ada orang kalau pas pertandingan sliding. Saya ada genangan air, bolanya berhenti dulu nggak itu? Nggak ada cerita ya Pak ya? Loh, di tes itu bola mantulnya harus berapa ini? Yeah. Dilempar ke sini mantulnya berapa itu bisa diinikan juga. Nah itu sampai seperti itu, sehingga itu standar FIFA. Nah itu yang kita lihat bahwa ini adalah 100% yang membangun stadion, tarafnya adalah bukan main, yang besar sekali dan taraf internasional. 100% bangsa Indonesia sendiri, itu teknologi kita, bangsa kita, teknisi dari kita semua. Itu aja yang kita banggakan. Tidak ada dari luar negeri yang membangun, orang bule, orang mana, orang Chinese, orang nggak ada. Jadi murni orang dari Indonesia semua, engineering dari Indonesia. Apa yang mensupervisi pun tidak ada yang dari luar gitu? Tidak ada. Betul-betul semua betul-betul dari Indonesia. Nah, kecuali desain. Oke, desain tadi ya. Bicara ini Pak, ini proyek besar ya? Iya. Agak sensitif nih, anggaran ya Pak. Anggaran yang dikeluarkan ini pemerintah untuk JIS ini worth it nggak sih itu? Ya. Total sekitar 4,5 triliun ya. Ya, 4,5 triliun total semuanya. Nah, tentunya 4,5 triliun itu kan kita upayakan adalah bagaimana membahagiakan warga. Pertama adalah itu. Kedua adalah bagaimana subsidi ini akan minimize sekali dengan cara paling nggak sustain terhadap operasional. Tugas beliau di sini adalah venue management. Bagaimana menciptakan crowd, bagaimana memonetizing dari crowd tersebut, sehingga ini menjadi sustain. Di kemudian hari mungkin bahkan bisa untung. Nanti akan lebih profesional dalam pengelolaan tadi. Itu yang kita harapkan. Ya. Jadi apapun yang sudah di-chip-in oleh government, di sini pemerintah daerah, itu kita akan upayakan adalah kita menjadikan pertama adalah menservis kepada warga Indonesia, tapi khususnya warga Jakarta. Pada umumnya adalah seluruh Indonesia, kan nanti orang akan melihat adalah stadion ini adalah stadion bangsa Indonesia. Betul. Gitu ya. Karena apa? Di Jakarta. Jakarta itu kan kota nasional sebenarnya, kan ibu kota negara. Nah ini yang kita harapkan bahwa ini menjadi kebanggaan kita. Ya setelah Bung Karno mungkin ya ini ya yang akan jadi proyek besar lainnya. Kan? Nanti kita kolaborasi lah antara Stadion GBK dan kita, bukan persaingan karena sama-sama government nih. Kan gitu ya. Jadi bagaimana ini menjadi kolaboratif. Ya, kita menjadi berkolaborasi dengan GBK. Itu yang kita harapkan. Siap Pak. Kemudian ketika kampanye Pak Gubernur,
Jangan bilang akan membangun stadion untuk klub ibu kota, Persija Macan Kemayoran. Nah ini udah hampir terrealisasi gitu. Nah terus tadi disinggung juga ini bukan hanya stadion sepak bola. Gitu. Nah Jakpro memberi porsi untuk Persija dan klub-klub lain seperti apa? Ya. Ini agak susah ke Bapak ya. Ya, kita Jakpro sudah ada kerjasama dengan PSSI, dengan PONI juga sudah ada ya. Memang ini namanya kan stadion kita ya. Stadion kita. Oh ya, oke. Kita kan tagline awal kita adalah ini stadion kita gitu. Jadi sebenarnya kita akomodatif lah terhadap kebutuhan itu ya. Jadi Persija juga sudah kontak ke kami juga. Kita sekarang lagi dalam diskusi dengan Persija. Mereka juga menginginkan bisa menjadi salah satu base camp dia gitu ya. Dan tentunya di Jakarta kan tidak hanya ada Persija ya, ada Persitara dan lain-lain ya. Nah ini yang akan kita akomodir semua nanti seperti apa nanti kita tunggu saja. Karena sekarang lagi dalam taraf pembicaraan. Ya intinya bisa jadi rumah bersama ya. Rumah bersama ya betul. Itu makanya stadion kan sebenarnya nasional juga, tapi khususnya adalah Jakarta. Karena untuk lapangan latih kan kita ada 2 standar internasional, jadi itu juga pasti bisa kita manfaatkan bersama-sama. Gitu. Oke, nah mungkin terakhir terkait JIS ini Pak, warga nanti semua akan bisa menikmati gitu ya. Nah bayangan saya akan ada biaya atau ada tempat eksklusif yang kita harus bayar yang ya memang eksklusif untuk kan kadang ada ya kalangan eksklusif yang udah saya mau tempat ini. Itu gimana sih Pak? Ya contoh ya kayak tadi ya. Ada corporate box. Oke. Tentunya itu beda. Harganya corporate box karena memang mengakomodasi eksekutif gitu ya. Eksekutif mana dari corporate mana yang memang nyaman. Itu kita sediakan juga. Tapi untuk masyarakat umum banyak di situ juga kita berikan juga gitu ya. Jadi memang tapi tidak banyak lah ya untuk corporate box itu memang tapi kita sediakan. Nah, masyarakat ada tentunya kami kan harus sustain juga bisnisnya. Iya, itu dia Pak. Ada beberapa kayak contoh umpamanya sampai ke sky deck tadi itu ya yang untuk jogging track gitu yang di atas itu mungkin itu juga karena apa kalau itu for free itu kan pakai lift ya. Iya ke atas nggak mungkin naik tangga kan gitu ya tinggi sekali.